Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan waktu yang akan membawa Anda menyusuri jejak sejarah yang kaya dan penuh warna. Inilah kisah Cirebon dan sekitarnya. Cirebon bukan sekadar kota kecil di utara Jawa, ia adalah simpul peradaban yang menyimpan cerita besar. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi warisan leluhur, misteri masa lampau, dan fakta-fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mari kita mulai kisahnya. Al-Kisah, bertepatan dengan tahun 1837 Masehi, Sultan Keraton Kanoman ke-12 memberi titah kepada Pangeran Mangkunegara untuk menuju ke sebelah timur desa Sleman. Daerah itu masih berupa hutan yang penuh dengan pohon kesambi dan rawa. Pangeran Mangkunegara harus menjalankan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Sebelum berangkat, Pangeran Mangkunegara melakukan sungkem dengan Sultan sebagai tanda hormat dan meminta restu. Ia membawa sandi keraton sebagai tanda pengenal dan bukti otoritasnya. Dalam perjalanan, Pangeran Mangkunegara berjalan kaki dan harus mampir di setiap daerah yang dilewati sebelum mencapai daerah tujuan, yaitu hutan kesambi. Di hutan pohon kesambi, Kiturobi dan istrinya, Nyai Waryem, sedang istirahat di pinggir balong yang sehari-hari digunakan untuk mandi dan berwudu. Sumber air tersebut berupa balong dan sumur yang telah diberi nama oleh Kiturobi, yaitu Balong Tirta Mulya dan Sumur Toya Kamuliaan. Nama-nama tersebut mencerminkan kekayaan spiritual dan budaya masyarakat setempat. Pangeran Mangkunegara tiba di hutan kesambi dan bertemu dengan Kiturobi dan Nyai Waryem. Pertemuan ini mungkin menjadi awal dari sebuah cerita yang lebih besar tentang sejarah dan legenda daerah tersebut. Dengan demikian, perjalanan Pangeran Mangkunegara menjadi bagian penting dari sejarah Keraton Kanoman dan masyarakat sekitarnya. Setelah membabat hutan, seorang tamu datang sendirian dan mengucapkan salam. Kiturobi menyambutnya dengan hangat dan tamu tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Kidalang dari daerah Tuban. Dengan sopan, Kidalang meminta maaf atas kedatangannya yang mungkin mengganggu Kiturobi yang sedang istirahat. Kiturobi menjawab dengan senyum, "Kidalang, Anda tidak mengganggu sama sekali. Bahkan, saya sangat senang sekali bertemu dengan Anda." Kiturobi tampak gembira dengan kedatangan Kidalang, dan keduanya langsung terlibat dalam percakapan yang hangat dan akrab. Singkat cerita, setelah mengobrol lama, Kidalang dan Kiturobi semakin akrab. Kiturobi mengungkapkan keinginannya untuk belajar kepada Kidalang tentang kesenian menjadi dalang wayang kulit. Dalam hati kecilnya, Kiturobi memiliki tujuan mulia untuk menyebarkan agama Islam melalui cerita-cerita wayang yang akan dibawakannya. Kidalang memahami keinginan Kiturobi dan memberikan syarat untuk menjadi muridnya. "Kiturobi, Anda harus menempuh puasa selama 9 hari terlebih dahulu," ungkap Kidalang. "Dengan puasa, Anda akan lebih fokus dan cepat berhasil dalam mempelajari apa yang saya ajarkan kepada Anda." Kiturobi mendengarkan dengan saksama dan bertekad untuk menjalankan syarat tersebut. Dengan tekad yang kuat, Kiturobi bersiap untuk menjalankan puasa selama 9 hari. Ia yakin bahwa dengan bimbingan Kidalang, ia akan dapat menguasai kesenian wayang kulit dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam melalui pertunjukan yang akan dibawakannya.
Ki Dalang, yang telah melihat kesungguhan Ki Turobi, yakin bahwa murid barunya ini akan menjadi seorang dalang yang hebat. Singkat cerita, Ki Turobi dan istrinya menjalankan puasa dengan berdiam diri di dalam gubuknya. Mereka tidak pernah keluar, kecuali untuk keperluan yang sangat penting seperti memasak untuk buka puasa dan mandi serta berwudu. Kedisiplinan mereka dalam menjalankan puasa menunjukkan kesungguhan mereka dalam mencapai tujuan spiritual. Sementara itu, Ki Dalang bekerja keras setiap malam hari untuk membabat hutan pohon kesambi. Dengan kemampuan spiritualnya yang luar biasa, dalam waktu 7 malam saja, hutan yang dibabat sudah sangat luas. Ki Dalang membabat hutan ke arah timur, selatan, dan utara, sementara Ki Turobi dan istrinya telah membabat hutan ke arah barat hingga ke Sumur Trumpah sebagai perbatasan daerahnya. Kemampuan Ki Dalang dalam membabat hutan dengan cepat dan efisien menunjukkan kekuatan spiritualnya yang besar. Ia mampu mengubah lingkungan sekitar dengan cara yang luar biasa, membuka jalan bagi Ki Turobi dan istrinya untuk menjalankan aktivitas mereka dengan lebih leluasa. Hasil kerja keras Ki Dalang juga membuka potensi bagi daerah tersebut untuk berkembang lebih lanjut. Dengan kemajuan yang telah dicapai, Ki Turobi dan istrinya semakin siap untuk melanjutkan perjalanan spiritual mereka. Mereka telah menunjukkan kesabaran dan kedisiplinan dalam menjalankan puasa, sementara Ki Dalang telah membuka jalan bagi mereka untuk berkembang lebih lanjut. Dengan demikian, ketiga tokoh ini telah menunjukkan kerjasama yang harmonis dalam mencapai tujuan mereka. Pada malam ke-9, Ki Turobi mengalami mimpi yang luar biasa. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang bijak dan memberi pelajaran tentang kisah cerita wayang. Sementara itu, istrinya, Nyai Waryem, juga mendapat pelajaran dalam mimpinya, yaitu tentang tembang, nyanyi, yang akan digunakan untuk mengiringi Ki Turobi saat ia bercerita sebagai dalang. Singkat cerita, setelah Ki Turobi dan Nyai Waryem menyelesaikan tirakatnya sebagai pelaksanaan spiritual, mereka berdua menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ki Turobi telah hafal semua cerita wayang yang akan dibawakannya, sementara Nyai Waryem sangat lancar melantunkan tembang untuk mengiringi suaminya. Mereka berdua telah menunjukkan kesungguhan dan dedikasi dalam menjalankan latihan spiritual mereka. Dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang telah mereka peroleh, Ki Turobi dan Nyai Waryem siap untuk menjalankan peran mereka sebagai dalang dan pesinden. Ki Turobi akan membawakan cerita wayang dengan penuh semangat dan emosi, sementara Nyai Waryem akan mengiringinya dengan suara yang merdu dan tembang yang indah. Mereka berdua telah menunjukkan potensi yang besar untuk menjadi pasangan dalang dan pesinden yang hebat. Setelah menyelesaikan latihan spiritual mereka, Ki Turobi dan Nyai Waryem siap untuk memulai perjalanan mereka sebagai dalang dan pesinden. Mereka berdua telah menunjukkan kesabaran dan dedikasi dalam menjalankan latihan mereka, dan kini mereka siap untuk membagikan pengetahuan dan kemampuan mereka kepada orang lain. Dengan demikian, mereka berdua akan dapat membawa kebaikan dan kebudayaan kepada masyarakat sekitar. Ternyata, kakek-kakek yang ditemui Ki Turobi dalam mimpinya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga.
Meskipun Kanjeng Sunan Kalijaga telah meninggal dunia, ilmunya masih dapat mengajarkan kepada anak cucunya melalui mimpi, salah satunya Ki Turobi. Ini menunjukkan bahwa pengaruh dan warisan spiritual dari Kanjeng Sunan Kalijaga masih sangat kuat dan dapat dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Dalam mimpi tersebut, Kanjeng Sunan Kalijaga berpesan kepada Ki Turobi untuk memberi nama daerah yang telah dibabatnya. Namailah daerah itu, Dusun Tambi, kata Kanjeng Sunan Kalijaga. Insya Allah, tidak lama lagi daerah ini akan banyak penghuninya, dan nanti ada yang akan memberi nama tetap Dusun Tambi ini. Dengan pesan ini, Kanjeng Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa daerah yang dibabat Ki Turobi memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi tempat tinggal bagi banyak orang. Kanjeng Sunan Kalijaga juga berpesan kepada Ki Turobi dan istrinya untuk menekuni apa yang telah diajarkannya. Tekuni apa yang sudah saya ajari kepada kalian berdua, ungkap Kanjeng Sunan Kalijaga. Dengan pesan ini, Kanjeng Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa Ki Turobi dan istrinya memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam dan melestarikan budaya Jawa. Mereka diharapkan dapat menjalankan peran tersebut dengan sungguh-sungguh dan tekun. Dengan mimpi tersebut, Ki Turobi merasa sangat beruntung dan bersyukur atas bimbingan dan pesan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ia bertekad untuk menjalankan pesan tersebut dengan sungguh-sungguh dan menjadi dalang yang baik dalam menyebarkan agama Islam dan melestarikan budaya Jawa. Dengan demikian, Ki Turobi dan istrinya dapat membawa kebaikan dan kebudayaan kepada masyarakat sekitar dan meninggalkan warisan yang baik bagi generasi-generasi berikutnya. Kakek-kakek yang merupakan Kanjeng Sunan Kalijaga dalam mimpi Ki Turobi mengucapkan salam, dan keduanya menjawab dengan hormat, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Setelah itu, Ki Turobi dan istrinya langsung sadar dari tafakurnya dan bangun dari tidurnya. Mereka merasa telah mendapat petunjuk dan bimbingan yang berharga dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah menjalankan salat subuh, Ki Turobi dan istrinya, Nyai Waryem, keluar dari gubuknya dan merasa sangat kaget. Mereka melihat bahwa semua pepohonan di sekitarnya telah menjadi tanah yang luas dan terbuka. Ki Turobi dan Nyai Waryem tidak percaya apa yang mereka lihat, karena perubahan yang terjadi sangat drastis dan cepat. Mereka berdua saling menatap, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Ki Turobi kemudian mencari Ki Dalang, tetapi tidak menemukannya dimanapun. Namun, ia menemukan beberapa benda yang menarik perhatian. Di atas bangku, terdapat sebilah keris berpamor, lar gangsir, yang sangat indah dan kuat. Selain itu, ia juga menemukan tusuk konde yang terbuat dari emas, yang menunjukkan kekayaan dan kemakmuran. Ki Turobi merasa bahwa benda-benda tersebut memiliki makna yang dalam dan mungkin memiliki hubungan dengan pesan yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dengan ditemukannya keris dan tusuk konde, Ki Turobi merasa bahwa ia telah diberi tanda atau simbol untuk menjalankan peranannya sebagai dalang dan penyebar agama Islam. Ia bertekad untuk menggunakan benda-benda tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuannya dan membawa kebaikan kepada masyarakat sekitar.
Kitorobi dan Nyai Waryem siap untuk memulai perjalanan baru mereka, dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang telah mereka peroleh. Kakek-kakek yang merupakan Kanjeng Sunan Kalijaga dalam mimpi Kitorobi mengucapkan salam, dan keduanya menjawab dengan hormat, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Setelah itu, Kitorobi dan istrinya langsung sadar dari tafakurnya dan bangun dari tidurnya. Mereka merasa telah mendapat petunjuk dan bimbingan yang berharga dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kitorobi dan istrinya, Nyai Waryem, sedang berzikir di malam hari ketika tiba-tiba terdengar suara yang mengucapkan salam. Keduanya menjawab salam tersebut, dan suara itu ternyata adalah Kanjeng Sunan Kalijaga yang datang melalui suaranya saja. Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan wejangan kepada Kitorobi dan Nyai Waryem, "Kitorobi, jika panjenengan mau mendalang, pakailah keris yang berpamor lar gangsir itu. Insya Allah nanti lancar dalam mendalang." Juga, Nyai Waryem, pakailah tusuk konde kencana mas itu dan dipakai di gelungan rambut Nyai. Sebelum mendalang, juga nembang, sebelumnya bacalah doa memohon kepadanya. Setelah memberikan wejangan, Kanjeng Sunan Kalijaga mengucapkan salam lagi, dan keduanya menjawab salam tersebut dengan hormat. Hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, Dusun Tambi mengalami perubahan yang signifikan. Banyak pendatang yang menetap dan hidup di Dusun Tambi, sehingga Kitorobi berpikir untuk membuat tempat yang dapat digunakan untuk musyawarah dengan semua penduduk dusun. Ia ingin menciptakan ruang yang dapat digunakan untuk membahas berbagai isu dan membuat keputusan bersama. Kitorobi juga berpikir untuk membangun tajuk sebagai sarana ibadah bagi penduduk Dusun Tambi. Ia mengajak semua rakyat untuk bergotong royong dalam membangun tempat musyawarah dan tajuk. Dengan semangat kebersamaan, mereka bekerja sama untuk menciptakan bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Setelah kedua bangunan selesai, Kitorobi memberi nama tempat musyawarah dengan nama Groho Nur Kesambi, dan tajuk dengan nama Tajuk Raga Mulia. Nama-nama yang diberikan oleh Kitorobi memiliki makna yang dalam dan mencerminkan nilai-nilai spiritual dan kebersamaan. Groho Nur Kesambi melambangkan cahaya dan pengetahuan, sedangkan Tajuk Raga Mulia melambangkan kesucian dan keagungan. Dengan demikian, Kitorobi berharap bahwa Dusun Tambi dapat menjadi tempat yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua penduduknya. Sementara itu, Pangeran Mangkunegara selaku utusan Sultan Kanoman masih dalam perjalanan menuju daerah yang telah ditugaskan oleh Kanjeng Sultan. Namun, ia tidak langsung menuju daerah tersebut, melainkan mampir di setiap daerah yang dilewati dalam perjalanannya. Bahkan, ia sampai menetap lama di beberapa daerah, sehingga perjalanan yang seharusnya singkat menjadi lebih lama. Pangeran Mangkunegara memiliki alasan tersendiri untuk melakukan perjalanan dengan cara yang santai. Ia ingin memahami kondisi dan kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang dilewati, sehingga ia dapat memberikan laporan yang akurat kepada Kanjeng Sultan. Dengan demikian,
Pangeran Mangkunegara berharap bahwa ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pada bulan Safar tahun 1259 Hijriah, Pangeran Mangkunegara akhirnya tiba di daerah yang dituju, yaitu Dusun Tambi. Ia disambut hangat oleh Ki Turobi, yang kemudian mengobrol panjang dengan Pangeran Mangkunegara tentang daerahnya. Ki Turobi juga memberitahu Pangeran Mangkunegara bahwa daerahnya telah diberi nama oleh Kanjeng Sunan Kalijaga melalui mimpinya, yaitu Dusun Tambi. Ki Turobi merasa bangga dengan nama yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dan berharap bahwa Dusun Tambi dapat menjadi tempat yang makmur dan sejahtera. Setelah mengobrol dengan Pangeran Mangkunegara, Ki Turobi memperkenalkan tamu tersebut kepada rakyat Dusun Tambi. Rakyat Dusun Tambi menyambut Pangeran Mangkunegara dengan hangat dan hormat, karena mereka tahu bahwa Pangeran Mangkunegara adalah utusan Sultan Kanoman yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ki Turobi berharap bahwa kehadiran Pangeran Mangkunegara dapat membawa manfaat bagi Dusun Tambi dan masyarakatnya. Sementara itu, di Desa Sleman, Raden Rumpangat alias Ki Kuwu Sleman mendengar kabar bahwa Pangeran Mangkunegara sedang berada di Dusun Tambi, yang merupakan daerah kakaknya, Ki Kliwon Suleman. Raden Rumpangat merasa ingin bertemu dengan Pangeran Mangkunegara dan meminta Ki Kliwon Suleman untuk menemaninya. Mereka berdua kemudian berangkat ke Dusun Tambi untuk menemui Pangeran Mangkunegara. Raden Rumpangat dan Ki Kliwon Suleman tiba di Dusun Tambi dan disambut oleh Ki Turobi. Mereka kemudian dipertemukan dengan Pangeran Mangkunegara, yang juga dikenal sebagai Ki Ageng Sleman. Pangeran Mangkunegara menyambut Raden Rumpangat dan Ki Kliwon Suleman dengan hangat dan ramah, dan mereka kemudian mengobrol tentang berbagai hal, termasuk keadaan daerah dan masyarakat. Singkat cerita, pada tanggal 15 Mulud tahun 1259 Hijriah, rakyat Dusun Tambi berkumpul di Groho Nur Kesambi setelah salat Asyar. Pangeran Mangkunegara, Ki Turobi, dan Nyai Waryem duduk di depan, menandai pentingnya acara tersebut. Setelah Ki Turobi membuka acara, Pangeran Mangkunegara mulai berbicara kepada rakyat Dusun Tambi. Rakyatku Dusun Tambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Pangeran Mangkunegara. Rakyat mengucapkan amin sebagai tanda persetujuan dan harapan. Pangeran Mangkunegara kemudian melanjutkan, hari ini, tanggal 15 Mulud tahun 1259 Hijriah, saya akan menaikkan status daerah ini sesuai dengan amanat Kanjeng Sultan Kanoman. Apabila daerah itu sudah banyak penduduknya, maka langsung saja dinaikkan statusnya. Dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Pangeran Mangkunegara mengumumkan, dusun ini namanya menjadi Desa Tambi. Ki Turobi, istrinya, dan semua rakyat yang hadir langsung sujud syukur dan mengucapkan, Alhamdulillah. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas diberikannya status desa kepada Dusun Tambi, yang kini menjadi Desa Tambi.
Suasana penuh kegembiraan dan kebahagiaan memenuhi Groho Nur Kesambi, menandai awal baru bagi Desa Tambi. Pangeran Mangkunegara melanjutkan pituturnya. Daerah ini sudah menjadi desa, maka harus ada pemimpinnya. Karena tempat musyawarah sudah ada, begitu juga tajuk, sebagai sarana ibadah dan kegiatan masyarakat. Pangeran Mangkunegara menjelaskan bahwa sebagai utusan Kanjeng Sultan Kanoman, ia tidak bisa asal mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin di Desa Tambi. Ia ingin proses pemilihan pemimpin desa dilakukan secara demokratis dan adil. Pangeran Mangkunegara mempercayakan kepada semua rakyat Desa Tambi untuk memilih yang pantas memimpin desa tersebut. Ia berharap rakyat dapat memilih pemimpin yang amanah, bijaksana, dan dapat membawa kemajuan bagi Desa Tambi. Dengan demikian, Pangeran Mangkunegara menunjukkan komitmennya untuk membangun Desa Tambi dengan cara yang baik dan benar. Salah satu rakyat yang bernama Ki Waja dan ditemani oleh Ki Penu maju ke depan dan berbicara di depan rakyat. Wahai rakyat Desa Tambi, kalian semua setuju tidak kalau yang menjadi pemimpin di Desa Tambi ini yaitu Ki Turobi? Ki Waja bertanya dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Rakyat Desa Tambi kemudian menjawab dengan serempak, setuju. Suara mereka menggema di Groho Nur Kesambi, menandai kesepakatan rakyat untuk menjadikan Ki Turobi sebagai pemimpin desa. Dengan demikian, Ki Turobi dipilih secara aklamasi sebagai pemimpin Desa Tambi. Pangeran Mangkunegara mengucapkan selamat kepada Ki Turobi dan berharap agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ki Turobi sendiri merasa terhormat dan berterima kasih kepada rakyat Desa Tambi yang telah mempercayainya. Ia berjanji untuk bekerja keras dan memimpin desa dengan bijaksana, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Desa Tambi. Singkat cerita, setelah rakyat Desa Tambi memilih Ki Turobi menjadi pemimpinnya, Pangeran Mangkunegara mengucapkan puji syukur. Alhamdulillah, berarti Desa Tambi ini sudah ada pemimpinnya, yaitu Ki Turobi yang dipilih oleh semua rakyat Desa Tambi, kata Pangeran Mangkunegara. Namun, ia ingin memastikan bahwa Ki Turobi siap untuk memimpin desa tersebut. Pangeran Mangkunegara kemudian bertanya kepada Ki Turobi, Ki Turobi, panjenengan sudah dipercaya oleh semua rakyat Desa Tambi untuk menjadi pemimpin. Panjenengan sanggup tidak? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Pangeran Mangkunegara ingin memastikan bahwa Ki Turobi tidak hanya dipilih sebagai pemimpin, tetapi juga siap untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ki Turobi memahami pertanyaan ini dan siap memberikan jawaban. Dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ki Turobi menjawab, Insya Allah, saya sanggup menjadi pemimpin di Desa Tambi ini. Rakyat Desa Tambi yang mendengar jawaban Ki Turobi langsung sujud syukur dan mengucapkan, Alhamdulillah. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT atas pemimpin yang baru dan berharap bahwa Ki Turobi dapat memimpin desa dengan baik. Suasana penuh kegembiraan dan kebahagiaan memenuhi Desa Tambi. Pangeran Mangkunegara melanjutkan pituturnya. Puji syukur Alhamdulillah, Ki Turobi menyanggupi menjadi pemimpin di Desa Tambi ini. Dengan demikian,
Pangeran Mangkunegara merasa lega dan yakin bahwa Kiturobi dapat memimpin desa dengan baik. Ia kemudian mengucapkan, "Sekarang Kiturobi saya jenengi, Kikuwu Tambi," menandai pengakuan resmi terhadap Kiturobi sebagai pemimpin desa Tambi. Pangeran Mangkunegara juga memberikan penghargaan kepada Kiturobi dan istrinya, Nyai Waryem, yang telah bekerja keras untuk membangun desa Tambi. Daerah yang sangat luas sekali ini adalah hasil pekerjaan Kiturobi dan istrinya yang bernama Nyai Waryem, kata Pangeran Mangkunegara. Mereka berdua telah bekerja tanpa mengenal lelah untuk menjadikan daerah ini sebuah desa yang makmur dan sejahtera. Pangeran Mangkunegara merasa bahwa kerja keras mereka patut dihargai dan dijadikan contoh bagi orang lain. Pangeran Mangkunegara juga menekankan pentingnya proses pemilihan pemimpin yang demokratis. Tetapi Kiturobi tidak ambisi untuk menjadi pemimpin di daerah yang hasil dibabatnya, tetap harus melalui pemilihan oleh rakyatnya, kata Pangeran Mangkunegara. Ia berharap bahwa prinsip ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di kemudian hari. Dengan demikian, Pangeran Mangkunegara menunjukkan komitmennya untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Pangeran Mangkunegara melanjutkan pituturnya. Tugas saya dari Sultan Kanoman sudah selesai, sekarang saya pamit undur. Ia merasa lega karena telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan berharap bahwa desa Tambi dapat terus berkembang di bawah kepemimpinan Kikuwu Tambi. Pangeran Mangkunegara juga menyerahkan tanggung jawab untuk memilih orang yang akan membantu Kikuwu Tambi dalam mengurus desa kepada Kikuwu Tambi sendiri. Pangeran Mangkunegara memberikan kepercayaan penuh kepada Kikuwu Tambi untuk memilih orang yang tepat untuk membantu mengurus rakyat desa Tambi. Ia yakin bahwa Kikuwu Tambi dapat membuat keputusan yang bijak dan tepat untuk kepentingan desa. Dengan demikian, Pangeran Mangkunegara menunjukkan kepercayaannya terhadap kemampuan Kikuwu Tambi sebagai pemimpin desa. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, Pangeran Mangkunegara berpamitan untuk kembali ke keraton dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya. Semua rakyat desa Tambi menjawab dengan hormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua rakyat sujud syukur dan memberikan penghormatan terakhir kepada Pangeran Mangkunegara, ia meninggalkan desa Tambi. Hanya beberapa langkah saja, Pangeran Mangkunegara sudah tidak kelihatan lagi oleh rakyat desa Tambi, menandai akhir dari kunjungannya yang bersejarah. Saat itu juga, Kikuwu Tambi alias Kiturobi menunjuk beberapa orang untuk membantu pekerjaannya. Ia mengangkat Ki Waja sebagai wakilnya dengan gelar Kliwon Waja. Selain itu, Ki Anten diangkat menjadi tukang mencatat dan mengumpulkan dana dari rakyat dengan gelar Ki Tulis. Ki Penu juga diangkat untuk mengurusi bidang pertanian dengan gelar Ki Raksa Bumi, sedangkan Ki Braja Ireng diangkat untuk mengurusi keamanan wilayah desa Tambi dengan gelar Ki Lurah. Dengan pengangkatan ini, Kikuwu Tambi berharap bahwa pemerintahan desa Tambi dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Ia percaya bahwa orang-orang yang telah dipilihnya memiliki kemampuan dan integritas yang baik untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Kikuwu Tambi juga berharap bahwa dengan kerjasama dan koordinasi yang baik, desa Tambi dapat terus berkembang dan menjadi tempat yang makmur dan sejahtera bagi semua rakyatnya.
Ki Kuwu Tambi kemudian meminta maaf kepada semua rakyatnya dan menjelaskan bahwa ia tidak menyepelekan pentingnya aturan agama Islam. Mohon maaf semua rakyatku, kata Ki Kuwu Tambi. Saya tidak menyepelekan panjenengan semua tentang aturan agama Islam, karena ini sangat penting buat panjenengan semua. Ia menjelaskan bahwa ia ingin berkoordinasi dengan Ki Kuwu Sleman mengenai kedudukan yang satu ini, menunjukkan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Saat ini, Ki Lebe Jumirah adalah satu-satunya orang yang sudah menguasai tugas mengurus pernikahan dan kematian di Desa Tambi. Oleh karena itu, Ki Jumirah akan menjadi Ki Lebe dan merangkap di Desa Tambi. Namun, Ki Kuwu Tambi berharap bahwa suatu hari nanti akan ada orang lain yang dapat belajar dari Ki Lebe Jumirah dan mengambil alih tugas tersebut. Jika sudah ada yang mampu, maka rakyat Desa Tambi dapat menjadi Lebe dan Ki Jumirah dapat kembali ke Desa Sleman. Ki Kuwu Tambi juga mengangkat Ki Arta dan Ki Sangat untuk bertugas memberitahukan informasi kepada rakyat Desa Tambi. Ki Arta diberi gelar Ki Bekel, sedangkan Ki Sangat diberi gelar Ki Bayan. Setelah acara di sore hari itu ditutup, semua rakyat pulang ke rumah masing-masing dengan rasa puas dan lega. Mereka bersyukur atas keputusan Ki Kuwu Tambi dan berharap bahwa pemerintahan Desa Tambi dapat berjalan dengan lancar dan efektif di bawah kepemimpinan Ki Kuwu Tambi dan para pejabat yang baru diangkat. Terima kasih telah menonton video sejarah legenda Cirebon di channel Ki Ageng Singopuro. Jika Anda menikmati konten Ki Ageng Singopuro dan ingin melihat lebih banyak cerita menarik tentang sejarah dan legenda Cirebon, saya sangat menghargai jika Anda bisa memberikan like, komentar, dan subscribe channel Ki Ageng Singopuro. Dengan like dan subscribe, Anda akan menjadi bagian dari komunitas pecinta sejarah Cirebon yang terus berkembang. Mari kita terus melestarikan dan membagikan pengetahuan tentang sejarah dan legenda Cirebon bersama-sama.